Salam saudara, selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali saudara dalam perenungan kita di tanggal 7 bulan 2 2025. Disciple Learns, kita sebagai murid kita diajar Tuhan untuk lebih lagi untuk mengenal firman-Nya saudara-saudara. Pagi hari ini Tuhan kiranya mempertajam buat pendengaran kita untuk mendengar Dia seperti seorang murid dikatakan. Biar pagi ini terus kita landasi firman Tuhan, kehidupan kita dengan firman Tuhan. Pagi hari ini biar menyapa kita saudara. Biarlah hari ini kita pegang firman-Nya untuk kita boleh berkemenangan Tuhan. Ayo saudara, mari kita berdoa sebelumnya saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang sederhana. Kita minta Tuhan lembutkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami bersyukur bahwa pagi ini terima kasih satu hari lagi Tuhan percayakan buat dalam kehidupan kami. Sepanjang kami istirahat, kami dijaga oleh Tuhan dan kami bangun dengan tubuh yang segar. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur pagi ini akan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami rindu Roh Kudus, Engkau berkata-kata di tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu yang sederhana buat setiap kami, yang membangun kami lebih lagi Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu pagi ini Tuhan. Kiranya pagi ini firman itu kami pegang pagi, siang, sore, malam ini Tuhan, sehingga kami boleh berkemenangan Tuhan melalui setiap aktivitas kami sepanjang pagi, siang, sore, malam ini. Berkata-kata Roh Kudus saya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi ini Tuhan kasih buat ada rema buat ayat firman Tuhan saudara, dikatakan pagi ini dengan tema kekayaan dan kemuliaan Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Kekayaan dan kemuliaan Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup kita saudara. Firman Tuhan melandasi bacaan kita pagi ini. Tuhan ingatkan tentang Filipi 4 ayat 11, 13, 18, 20. Saya catat poin per poinnya saja saudara. Dikatakan perikopnya, terima kasih atas pemberian jemaat, dikatakan ayat yang 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sadar waktu kita melihat atau kita mungkin sebagai hamba Tuhan, mungkin kita akan memberi persembahan saudara. Dikatakan bukan, Paulus menyatakan ini saudara, bahwa bukan karena kekurangan, tapi dibilang sebab aku telah belajar mencukupkan dengan diri segala keadaan. Tuhan yang mencukupkan saudara. Dikatakan ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bagaimana di sini dinyatakan Paulus tahu itu apa kekurangan dan kelimpahan saudara. Dan dikatakan hal kenyang dan kelaparan. Dan 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan sadar bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita untuk menanggung apa yang mungkin hari-hari ini teman-teman alami. Dikatakan Dia memberi kekuatan buat setiap kita. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, dikatakan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan poinnya sebenarnya ayat 19 ini saudara. Ayat 20, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Dikatakan ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percaya bahwa Tuhan dalam kemuliaan, kekayaan dan kemuliaan Allah dikatakan memenuhi kebutuhan hidup kita saudara. Kita percaya ini Tuhan menjaga hidup kita, Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Mungkin hari-hari ini kita merasa ada yang mungkin kurang, tapi percaya pada waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam
Kristus Yesus. Sikap kita jangan khawatir saudara, percaya penuh. Dan saya percaya waktu saya dapatkan firman ini, untuk kita tetap berpegang teguh bahwa iman percaya kita bahwa Tuhan yang memelihara kita saudara. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan janji dia gembala kita saudara. Gembala yang memelihara domba-dombanya saudara. Tidak akan berkekurangan dikatakan setiap orang yang berharap kepada dia. Dan saya percaya ini saudara, yakinkan iman percaya kita bahwa Tuhan gembala kita saudara. Dia yang memelihara kita, tak akan kekurangan kita saudara. Saya percaya ini tidak dibiarkannya orang benar itu berkekurangan. Tuhan bilang Tuhan jagai hidupnya sebagai gembala, dia menyertai kita selalu saudara. Berikutnya Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Sekali lagi, jadi pemeliharaan Tuhan dikatakan jangan takut saudara, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Selama kita berharap, selama kita terus berpegang untuk kita percaya bahwa Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu, Allahku yang memenuhi segala keperluan untuk kekayaan kemuliaannya saudara, kita percaya tidak akan berkekurangan saudara. Percaya Tuhan akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 ini saudara dikatakan terjemahan yang baru dikatakan, dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus. Ada makna yang Tuhan berikan buat saya, literatur saudara rohani yang mungkin akan membuat pengertian kita tentang hal ini. Yang pertama tentang jaminan pemeliharaan Allah saudara. Dikatakan ayat ini menekankan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, baik secara fisik maupun secara spiritual. Jaminan pemeliharaan Allah ini saudara, bahwa dia memelihara kita. Dikatakan dia memenuhi baik secara fisik dan spiritual kita saudara. Percaya bahwa Tuhan menjamin memelihara kita. Yang kedua, kekayaan Allah dikatakan. Ayat ini menggambarkan kekayaan Allah yang tidak terbatas dan tidak pernah habis. Artinya Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan, tidak pernah habis dikatakan. Tidak terbatas saudara. Kekayaan Tuhan kaya buat setiap kita. Yang ketiga, kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Artinya ayat ini menekankan bahwa kekayaan Allah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus, ya, yang adalah sumber kemuliaan dan kekuatan kita. Yang ketiga, kemuliaan di dalam Yesus Kristus dikatakan bahwa kekayaan yang di dalam Yesus Kristus adalah sumber kemuliaan dan kekuatan buat setiap kita. Kita harus percaya ini. Dan yang keempat, pemeliharaan yang tidak terbatas. Ayat ini menerangkan bahwa pemeliharaan Allah tidak terbatas kebutuhan fisik saja dikatakan, tetapi juga mencakup kebutuhan spiritual kita. Bukan hanya yang di dalam saja, yang rohani, tapi Tuhan juga memelihara kita yang tak terbatas dari sisi finansial mungkin, dari sisi kebutuhan kesehatan kita mungkin saudara dikatakan, dari sisi jalan keluar mungkin buat setiap masalah kita, kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritual. Dan saya catat juga mengenai tema kita hari ini, kekayaan dan kemuliaan. Dikatakan dalam kemuliaan Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup kita, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita saudara. Yang pertama, bahwa kepercayaan kepada Allah. Ayat ini mengajar kita untuk percaya bahwa Allah memenuhi segala keperluan kita. Kita harus percaya saudara dengan iman percaya kita bahwa Allah yang memenuhi segala kebutuhan, segala keperluan kita. Yang kedua, ketergantungan pada Allah. Kita harus mengakui bahwa kita tidak dapat memenuhi keperluan kita sendiri, tetapi kita memerlukan Allah yang memenuhinya. Allahku yang memenuhi segala keperluan kita saudara. Bahwa sadar kita harus bergantung kepada Dia, sang sumber berkat itu saudara, kita harus percaya. Yang ketiga, kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dikatakan ayat ini menekankan bahwa kekayaan Allah diberikan kepada kita dan dalam kemuliaan di dalam Yesus Kristus dikatakan. Dan berarti bahwa kita harus hidup dalam hubungan yang erat dengan Yesus Kristus untuk dapat menikmati kekayaan Allah.
Bicara tentang kemuliaan di dalam Kristus Yesus, kita harus punya hubungan dengan Tuhan yang erat. Karena Dia sumber berkat kita, saudara, dikatakan. Supaya apa? Supaya kita dapat menikmatinya. Kekayaan di dalam Yesus Kristus, saudara. Yang keempat yaitu tentang kesabaran dan iman. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk sabar dan percaya kepada Allah bahwa Ia akan memenuhi keperluan kita pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kita, saudara. Waktu kita membutuhkan dan memerlukan sesuatu, Tuhan tepat pada waktunya memenuhi buat setiap kita. Percaya, tangannya menyertai kita. Yang kelima, keterbatasan dari kekhawatiran. Dengan percaya bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita, kita dapat terbebas dari kekhawatiran dan kesulitan yang kita hadapi. Sadar bahwa mungkin kekhawatiran itu muncul dalam kehidupan kita sekali lagi. Tapi biarlah kita mengambil satu tindakan untuk percaya bahwa kita akan terbebas dari kekhawatiran dan kesulitan yang kita hadapi. Dan saya catat ada aplikasi dalam sehari-hari, saudara, dikatakan di sini literatur yang ada. Menurut Filipi 4 ayat 19 ini bicara tentang kekayaan dan kemuliaan Allah dalam memenuhi hidup kita. Yang pertama, saudara, aplikasi yang kita pegang buat hari ini yaitu mengatasi kesulitan dan kekhawatiran dengan percaya kepada Allah. Yang kedua, mengembangkan ketergantungan kepada Allah dan kepercayaan kepada Dia. Dan yang ketiga, hidup dalam hubungan yang erat dengan Kristus yang adalah sumber kekayaan untuk menikmati kekayaan Allah. Dan yang keempat, menjadi lebih sabar dan percaya pada Allah dalam menghadapi kesulitan. Sadar bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita, saudara, dikatakan firman-Nya, dikatakan, dan aku yakin, saudara, terjemahan yang baru, bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bapak yang bersyukur bahwa pagi ini Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu Tuhan yang mengajar kami tentang kekayaan dan kemuliaan Allah dalam memenuhi hidup kami. Pelajaran yang Tuhan ajarkan kami untuk aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, mengatasi kesulitan kekhawatiran dengan percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan 100%, bahwa Tuhan Allah yang memelihara kami dalam kesulitan kekhawatiran. Kemudian mengembangkan ketergantungan kepada Allah dan kepercayaan kepadanya, bergantung penuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, hubungan yang erat dengan Kristus untuk dapat menikmati kekayaan Allah. Kami terkoneksi terus, Tuhan, terhubung dengan Engkau Yesus, Tuhan. Kami punya hubungan terus, Tuhan, dengan Engkau, sumber berkat kami untuk kami menikmati, Tuhan, buat kekayaan-Mu, Tuhan, kekayaan Allah. Dan yang keempat, kami menjadi lebih sabar dan percaya kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Berkati setiap firman yang hari ini ditabur setiap kami, kiranya kami taruh dan kami ukir dalam luluh hati kami, Tuhan. Kiranya Tuhan firman ini terus berbicara buat setiap kami untuk mengajar kami lebih lagi, Tuhan, dengan jalan-jalan-Mu. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Aktivitas apapun yang dikerjakan, Tuhan, buat berhasil. Kiranya terus kami berjalan di atas langit yang terbuka. Kiranya Engkau mencurahkan gandum, minyak anggur yang terbaik dari perbendaharaan, dari surga-Mu yang mulia, Tuhan, buat pagi ini. Terima kasih, Bapa. Kiranya berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kami di awan-awan permai. Dan biarlah berkat-Mu, Tuhan, utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan sepanjang hari ini. God bless you. Amin. Amin.